Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak dasar. Lanjutan dari materi yang kemarin, ini tentang eksplorasi soal. Jadi ini kita membahas soal-soal dan penyelesaiannya. Contoh yang pertama, nilai mutlak 6 dikurangi 2x sama dengan 10. Jadi ini seperti contoh yang kemarin, kita hanya mengingatkan saja. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini adalah bentuk dasar nilai mutlak yang pertama, berarti penyelesaiannya ini nilai mutlaknya harus kita definisikan. Jadi penyelesaiannya kita menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi definisi nilai mutlak kemarin itu nilai mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, penyelesaiannya berarti nilai mutlak dari 6 dikurangi 2X ini kita definisikan dulu. Definisinya berarti yang pertama, jadi 6 dikurangi dengan 2x, kemudian yang kedua, yang bawah berarti negatif 6 dikurangi dengan 2x. Nah, sekarang batasnya. Ini batasnya kita cari dulu. Jadi yang atas, untuk yang atas 6 dikurangi 2x, ini 6 dikurangi 2x itu jika 6 dikurangi 2x-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti 6-nya kita pindah ke ruas kanan. Ke ruas kanan. Berarti di sini yang ruas kiri tinggal negatif 2x lebih dari sama dengan negatif 6. Berarti x-nya, nah ini negatif 6-nya itu kita bagi dengan negatif 2. Jadi pertidaksamaan itu kalau kita bagi dengan negatif itu berarti tandanya harus dibalik, tandanya diubah. Yang semula tandanya lebih dari sama dengan berarti tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Bisa dibuka lagi materi yang kemarin ya kalau lupa. Jadi ini X dikurangi X kurang dari sama dengan 3. Karena di sini kita bagi dengan negatif berarti tanda pertidaksamaannya itu harus dibalik, yang semula lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Berarti batasnya untuk yang atas itu adalah X kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian untuk yang bawah itu tandanya tinggal dibalik, tidak diberi tanda sama dengan. Jadi untuk yang bawah itu batasnya adalah X lebih dari 3. Nah, setelah kita definisikan, maka di sini kita punya dua batas. Jadi untuk yang atas X kurang dari sama dengan 3 dan yang bawah X lebih dari 3. Berarti soal dari nilai mutlak 6 min 2X sama dengan 10 itu untuk batas yang pertama. Untuk yang X kurang dari sama dengan 3 berarti ini soalnya kita tulis lagi nilai mutlak 6 dikurangi 2X sama dengan 10. Nah, nilai mutlak 6 min 2x itu untuk x kurang dari sama dengan 3 berarti persamaannya kita pakai persamaan yang atas. Berarti di sini sama dengan 6 min 2x sama dengan 10. Nah, 6-nya kita pindah ruas. Berarti tinggal min 2x sama dengan 10 dikurangi 6. Nah, ini positif, kita pindah ruas menjadi negatif. Min 2x-nya sama dengan 10 dikurangi 6 berarti 4. X-nya sama dengan 4 dibagi negatif 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kemudian untuk yang kedua batasnya adalah X lebih dari 3. Nah, yang bawah. Berarti nilai mutlak dari 6 min 2x itu sama dengan persamaannya kita pakai persamaan yang bawah, yaitu negatif 6. Jadi negatif 6 dikurangi 2x. Jadi negatif kali 6 berarti negatif 6. Negatif kali negatif 2x berarti plus 2x. Jadi ini min kali min berarti berubah menjadi plus 2x sama dengan 10.
Nah, selanjutnya min 6-nya kita pindah ruas. Menjadi 2x sama dengan 10 ditambah 6. 2x-nya sama dengan 16, x-nya sama dengan 16 dibagi 2. Nilainya berarti 8. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah selesai sampai di sini? Ingat, kita harus mengecek dulu. Jadi, ini di sini ketemunya x-nya negatif 2 dan x-nya 8. Nah, x sama dengan negatif 2, kita cek ke atas. Apakah negatif 2 itu kurang dari sama dengan 3? Nah, karena negatif 2 itu kurang dari sama dengan 3, maka x sama dengan negatif 2 itu nilainya adalah memenuhi. Nah, kemudian untuk yang satunya, x sama dengan 8. Apakah 8 itu nilainya lebih dari 3? Karena 8 nilainya lebih dari 3, maka 8 di sini juga memenuhi. Berarti kedua-duanya memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8. Kemudian contoh yang kedua, 3 kali nilai mutlak 2x min 10 ditambah 2 sama dengan 20. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Sebenarnya ini penyelesaiannya sama seperti contoh yang pertama tadi, tapi ini perhitungannya menggunakan perhitungan aljabar. Jadi, untuk lebih mudahnya, nanti yang di ruas kiri itu kita sisakan hanya nilai mutlak 2x min 10, yang lainnya kita pindah ke ruas kanan. Nah, biar bisa diselesaikan. Jadi langkah yang pertama berarti plus 2-nya itu kita pindah ke ruas kanan. Berarti menjadi 3 kali nilai mutlak 2x min 10 sama dengan 20 dikurangi 2. Jadi plus 2 pindah ruas berarti menjadi min 2. Nah, berarti 3 kali nilai mutlak 2x min 10, 20 dikurangi 2 berarti 18. Selanjutnya, 3-nya juga kita hilangkan. Berarti 18-nya ini kita bagi dengan 3. Jadi 3-nya kita pindah ruas. Perkalian kalau dipindah ruas menjadi pembagian. Berarti yang ruas kiri itu tinggal nilai mutlak 2x min 10, yang ruas kanan berarti 18 dibagi 3, berarti nilainya adalah 6. Nah, kalau soalnya sudah seperti ini, berarti kita bisa menyelesaikan seperti contoh yang pertama tadi. Jadi di sini nilai mutlak 2x min 10 sama dengan 6. Berarti kita menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak 2x min 10 itu kita definisikan terlebih dahulu. Nah, ini definisinya. Nilai mutlak dari 2x min 10 yang atas berarti definisinya 2x min 10, kemudian yang bawah berarti min 2x min 10. Nah, untuk batasnya kita cari dulu batasnya. Berarti 2x min 10 itu lebih dari sama dengan 0, itu untuk yang atas. Berarti 2x-nya lebih dari sama dengan 10, x-nya berarti lebih dari sama dengan 5. Nah, kita tulis di sini, berarti x-nya lebih dari sama dengan 5, kemudian yang bawah tandanya tinggal kita balik, berarti x-nya kurang dari 5. Nah, selanjutnya setelah itu berarti di sini ada dua batas, untuk x lebih dari sama dengan 5 dan untuk x kurang dari 5. Yang pertama untuk x lebih dari sama dengan 5. Untuk x lebih dari sama dengan 5, jadi soalnya ini kita tulis lagi, ini nilai mutlak 2x min 10 sama dengan 6. Ini berarti persamaannya kita pakai persamaan yang atas. Jadi untuk x lebih dari sama dengan 5, kita persamaannya pakai persamaan yang atas. Berarti 2x min 10 nilainya sama dengan 6. Berarti 2x-nya sama dengan min 10-nya kita pindah ruas. Berarti 6 ditambah 10. Berarti 2x-nya sama dengan 16, x-nya sama dengan 8. Kemudian untuk yang satunya, batas yang satunya berarti x kurang dari 5. Berarti persamaannya kita pakai persamaan yang
bawah. Berarti nilai mutlak 2x min 10 sama dengan 6. Nilai mutlak 2x min 10 itu sama dengan ini min kali 2x, berarti min 2x min kali min 10 berarti plus 10 sama dengan 6. Plus 10 nya kita pindah ruas, berarti yang ruas kiri tinggal min 2x sama dengan 6 dikurangi 10. Berarti min 2x nya sama dengan 6 dikurangi 10 itu nilainya min 4, x nya berarti min 4 dibagi min 2 berarti nilainya x nya sama dengan 2. Nah, jangan lupa untuk mengecek ke atas. Apakah 8 itu nilainya lebih dari sama dengan 5? Jawabannya adalah iya, berarti 8 ini memenuhi. Kemudian yang satunya, kita cek lagi, apakah 2 itu nilainya kurang dari 5? Jawabannya juga iya, berarti kedua nilai ini memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2,8. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah persamaan nilai mutlak dasar bentuk yang ketiga. Nah, ini nilai mutlak 3x min 6 sama dengan nilai mutlak 2x min 4. Jadi kedua ruasnya itu sama-sama nilai mutlak. Berarti penyelesaiannya seperti materi yang sebelumnya kemarin, video saya yang sebelumnya, itu berarti penyelesaiannya kita menggunakan sifat aljabar. Nah, sifatnya di sini yang kita gunakan adalah ini. Nilai mutlak x kuadrat itu nilainya sama dengan x kuadrat. Maaf, ini kurang kuadrat. Jadi nilai mutlak x kuadrat itu nilainya sama dengan x kuadrat. Nah, berarti nilai mutlak 3x min 6 sama dengan nilai mutlak 2x min 4. Ini kedua ruas kita kuadratkan. Ruas kiri kita kuadratkan, yang ruas kanan juga kita kuadratkan. Jadi sama-sama dikuadratkan. Berarti yang ruas kiri kalau sudah dikuadratkan berarti tanda mutlaknya hilang. Berarti yang ruas kiri tinggal 3x min 6 kuadrat sama dengan 2x min 9 kuadrat. Nah, seperti materi yang kemarin, di sini dua-duanya adalah bentuk kuadrat. Kalau ada a kuadrat dikurangi b kuadrat kemarin sama dengan a dikurangi b kali a ditambah b. Nah, ini 2x min 9 kuadratnya kita pindah ruas. Jadi 3x min 6 kuadrat dikurangi dengan 2x min 9 kuadrat sama dengan 0. Kalau kalian lupa ini, jadi pemfaktorannya kalau kalian lupa, itu silahkan dibuka video saya yang kemarin. Jadi video yang sebelum ini. Nah, kalau dua-duanya sudah bentuk kuadrat seperti ini, jadi 3x min 6 kuadrat dikurangi 2x min 9 kuadrat, itu nilainya sama dengan 0. Jadi kalau ada, kemarin kalau ada a kuadrat dikurangi b kuadrat, itu nilainya sama dengan a dikurangi b kali a ditambah b. Jadi kalau 3x min 6 nya kita ibaratkan dengan a, 2x min 9 itu kita ibaratkan dengan b, berarti persamaan ini itu adalah menjadi a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat. Berarti kalau kita faktorkan itu berarti a dikurangi dengan b kali a ditambah dengan b. Nah, a-nya 3x min 6 dikurangi b-nya 2x min 9 kali a-nya 3x min 6 ditambah b-nya 2x min 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hitung 3x dikurangi dengan 2x berarti tinggal x min 6 dikurangi min 9 berarti nilainya min 6 ditambah 9. Jadi ini min berarti berubah menjadi plus. Min 6 ditambah 9 berarti nilainya sama dengan 3. Jadi ingat di sini jangan sampai lupa, kalau di sini tandanya dikurangi itu jangan sampai lupa dikasih kurung. Jadi biar tidak keliru menghitungnya. Nah, kemudian yang ini 3x ditambah dengan 2x berarti nilainya 5x, negatif 6 ditambah dengan negatif 9 berarti nilainya negatif
15 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti X plus 3-nya sama dengan 0 atau 5X min 15-nya sama dengan 0. Berarti yang ini X-nya sama dengan min 3, 3-nya pindah ruas. Yang ini berarti 5X sama dengan 15, X-nya berarti 15 dibagi 5 berarti nilainya 3. Apakah perlu kita cek seperti yang contoh yang kedua, contoh yang pertama dan kedua tadi? Jadi tidak perlu. Kalau kedua-duanya, kedua ruasnya ini sama-sama nilai mutlak, kita tidak perlu mengecek. Berarti himpunan penyelesaiannya ya langsung ini min 3,3. Nah, ini berarti HP-nya min 3,3. Contoh yang keempat. Nah, nilai mutlak 2X ditambah 6 sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 10. Caranya sama seperti contoh yang ketiga. Jadi kita pakai sifat aljabarnya. Jadi nilai mutlak dari X kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat. Berarti dua ruas ini kita kuadratkan. Dua ruasnya kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti tanda mutlaknya hilang. Berarti tinggal 2X plus 6 kuadrat sama dengan 2X plus 10 kuadrat. Selanjutnya yang di ruas kanan itu kita pindah ke ruas kiri. Berarti 2X ditambah 6 kuadrat dikurangi 2X ditambah 10 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau dua-duanya itu sudah bentuk kuadrat seperti ini berarti bisa kita faktorkan. 2X plus 6-nya itu A, 2X plus 10-nya B. Berarti A dikurangi B kali A ditambah B. 2X ditambah 6 dikurangi 2X ditambah 10 kali 2X ditambah 6 ditambah 2X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hitung 2X dikurangi 2X berarti habis 0. 6 dikurangi dengan 10 berarti nilainya negatif 4. 2X ditambah dengan 2X berarti 4X. 6 ditambah dengan 10 berarti 16 sama dengan 0. Nah, kalau begini bagaimana? Nah, ini bisa kita bagi dengan negatif 4. Jadi kalau kita bagi dengan negatif 4 itu berarti negatif 4-nya ini akan hilang. Berarti tinggal 4X ditambah 16. Atau yang depan ini kita abaikan saja. Karena ini tidak ada nilainya. Jadi kita bagi dengan negatif 4 atau kita abaikan. Berarti tinggal 4X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, 16-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti menjadi 4X sama dengan min 16. Berarti X-nya sama dengan min 16 dibagi 4, berarti negatif 4. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4. Nah, ini beberapa contoh soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kalian untuk belajar matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.